Berapa banyak? Kamu bilang kompetisi kesatria kali ini utus berapa orang? Perkiraan kasarnya, dalam 2 hari ini lebih dari 1.000 orang yang datang ke Jongor. Di antaranya, ada kesatria terkenal sebanyak 80 orang. Dalam 2 hari, hanya dalam 2 hari, sudah terkumpul 1.000 lebih talenta. Dan 80 kesatria yang bahkan gak bisa direkrut sama kerajaan Bayu Raya. Bukankah ini... Mau permalukan aku secara terang-terangan? Hah? Iya. Kurasa posisi rajaku ini lebih baik gak usah. Serahkan saja ke klan Ausen itu. Raja, tenang. Raja, tenang. Tenang? Sudah 10 tahun. Kusuruh kalian tangkap klan Ausen. Sudah 10 tahun. Tapi kalian bahkan gak temukan jejaknya. Cuma bisa lihat klan Ausen makin hebat setiap harinya. Dan mengancam kekuasaan Bayu Raya. Gak berguna, gak berguna, gak berguna! Ayah, jangan khawatir. Utamakan kesehatan. Rencana kita kali ini sempurna. Aku pasti buat mereka gak bisa kabur lagi. Karena rencana kita selalu gagal. Kalau gitu, kita ikuti aturannya. Hani, kamu jago sastra dan bela diri. Masuklah ke Akademi Baliu dan dapatkan tempat di kompetisi kesatria. Lalu harus jadi juara di kompetisi kesatria. Supaya dia muncul. Saat dia muncul, itu akan jadi kehancuran klan Ausen. Ayah sangat bijaksana. Kasimbara, menurutmu klan Ausen dari Bayu Raya sehebat itu? Hah? Nggak ada yang dia nggak tahu. Apa Tuan nggak tahu? Kekuatan klan Ausen jauh lebih dari itu. Kalau enggak, Kaisar nggak akan mengutus Anda untuk menyeberang dari perbatasan Dayan ke Bayu Raya untuk merekrutnya. Orang lain mungkin saja nggak akan pernah menyentuh klan Ausen. Sehebat ini. Tapi nggak tahu. Apa dia bisa atasi masalahku? Masalahmu itu, bagi orang kaya kita, itu susah sekali. Tapi bagi klan Ausen, itu cuma masalah sepele. Aku harus menemuinya. Maksudnya, kalau aku juarai kompetisi kesatria yang diadakan klan Ausen, aku bisa minta klan Ausen jawab satu pertanyaan. Dan dia pasti jawab, begitu? Betul, betul. Itu betul, Tuan. Tapi kalau dilewatkan, harus nunggu 5 tahun lagi. Jadi, Tuan Yuda, Anda harus menangkan kompetisi kesatria ini. Jual apa itu? Hadirin sekalian, berikutnya adalah acara utama hari ini. Ini semua barang baru yang aku baru bawa dari Dayan. Satu keranjang ini isinya barang terkenal punya pendekar Plam Yuda. Semua pernah dipakai dia. Semuanya 100 tel per barang. Pendekar Plam. Anda mungkin belum tahu. Anda, Yuda, sebutan pendekar Plammu sudah terkenal di mana-mana. Anda sekarang sudah jadi pendekar yang terkenal. Wow! Lukisan ini adalah karya dari Yuda. Ini berasal dari Dayan. Meski cuma potongan, tapi hanya ada satu di dunia ini. Seperti biasa, penawar tertinggi yang dapat. Ini karya asli Yuda. Aku tawar 500 tel. 600 tel. Itu bukannya lukisan jelek yang aku gambar waktu mabuk. 800 tel. 1.000 tel! Hah? 1.000 tel? 5.000 tel. Wah. Katanya pendekar Plam Yuda jago sastra dan bela diri, juga jago melukis. Hari ini aku mau lihat sehebat apa dia. Cuma gambar asal-asalan bisa ada yang nawar setinggi ini. Sekalian saja lihat bisa setinggi apa. 8.000 tel. Wah, 8.000 tel. Tuan ini menawar 8.000 tel. Tuan, Anda mau menawar lagi? 10.000 tel. 15.000 tel. 15.000.
20.000 tel. Aduh. Tuan, kita sekarang di luar istana. Nggak bawa uang sebanyak itu. Kenapa gak bilang? Aduh, karena kamu sangat menyukainya, aku nggak akan berebut lagi. Lukisan jelek ini, pejam mata pun aku bisa buat untukmu saja. Astaga, siapa kamu? Karya Tuan Yuda apa bisa kamu tandingi? Iya, benar. Gimana pun juga, aku murid baru Akademi Baliu. Akademi terbaik di Bayu Raya. Kamu juga murid baru Akademi Baliu? Kamu juga? Namaku Hani. Boleh tahu namamu? Aku Hukum Bayu Raya dilarang jual barang Yuda secara pribadi. Melanggar dihukum 30 cambukan. kenapa nggak boleh jual barang Yuda? Yuda permalukan pangeran di turnamen yang diadakan oleh Putri Dayan. Dia musuh Bayu Raya. Barangnya tentu gak boleh dijual. Tuan, sepertinya Anda di Bayu Raya dipuja semua orang, tapi nggak disukai pemerintah ya? Apa kalian gak tahu hukum Bayu Raya? Beraninya melanggar. Pengawal, tangkap dia. Saya nggak tahu diri. Maaf, Tuan. Kakak, sampai jumpa di Akademi Baliu. Akademi Baliu. Akademi Baliu ada murid yang terikat klan Ausen juga. Ayo, kita ke Akademi Baliu. Pantas saja pusat kebudayaan. Acara penerimaan ini ramai sekali. Kenapa ada 5 kursi kosong? Kamu dari luar kota ya? Itu bukan kursi biasa. Itu posisi untuk 5 ksatria Baliu tahun ini. 5 kesatria Baliu? Kupikir kamu udah tahu. Tiap tahun Akademi Baliu akan pilih 5 murid dari reputasi, kekuasaan, kekayaan, bakat sastra, dan seni bela diri terhebat buat jadi 5 ksatria Baliu. 5 ksatria Baliu tiap angkatan gak cuma diajar oleh Pak Laren, tapi juga akan dapat sumber daya terbaik dan jadi teladan bagi semua murid. Bukan cuma itu. Katanya kompetisi ksatria tahun ini langsung undang 5 ksatria. Selama jadi 5 ksatria, kita bisa lewati seleksi awal dan ikut kompetisi ksatria untuk bertemu klan Ausen. Astaga, pantesan tahun ini muridnya banyak. Kira-kira siapa 5 orang yang bakal dipilih akademi buat jadi 5 ksatria Baliu ya? Minggir. Sana. Apa sih? Anda putra tunggal keluarga Wano. Dan juga peringkat ke-28 di ahli sastra, serta ahli bela diri ke-16. Posisi ketua 5 ksatria tahun ini pasti milik Anda. Aduh, ternyata dia putra sulung keluarga Wano. Iya, gak nyangka dia datang juga. Kalau bukan karena kompetisi kesatria, aku nggak sudi datang ke Akademi Baliu ini. Putri, Akademi Baliu sudah diatur. Jadi 5 kesatria bisa langsung ketemu klan Ausen. Praktis banget ya. Sepertinya posisi itu harusnya aku duduki. Kamu, jangan mimpi ketinggian. 5 kesatria tiap tahun itu jenius hebat. Murid tahun ini ada puluhan ribu. Pilih 5 orang dari puluhan ribu. Orang biasa kayak kamu gak mungkin terpilih. Cuma orang nggak tahu diri. Tenang, upacara penerimaan akan segera dimulai. Para murid harap antri dengan tertib, ikuti instruksi. Kesana. Pertama, yang punya 1000 hektar tanah subur, maju 1 langkah.
Kedua, yang datang naik kereta kuda, maju 1 langkah lagi. Apa maksudnya ini? Ini aturan gak tertulis di Akademi Bayu Raya. Murid dibagi berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan reputasi. Gak jelas asalnya ini. Murid dari tingkatan berbeda bisa dapat fasilitas belajar yang jauh berbeda. Awalnya kukira Akademi Baliu bisa mendobrak aturan. Gak nyangka. Kolot. Yang naik kereta kuda beroda 4, keluarganya pejabat di atas tingkat 5. Maju yang punya jasa adipati, maju 1 langkah. Maju 1 langkah lagi. Apa-apaan kau ini? Hei, kamu berdiri di mana? Aku nggak tahu. Kamu datang naik apa? Bawa berapa pengikut? Aku jalan kaki. Pengikut? Gak punya. Ini temanku. Pergi. Kamu gak punya satupun pengikut. Berdiri paling belakang. Sana. Cepat sana. Pergi sana. Pergi. Kamu. Oh. Bukannya mau duduk di salah satu kursi itu? Kamu kok malah di belakang? Begini, berharap mau duduk di posisi 5 kesatria Baliu, sangat gak tahu diri. Itu orang yang dulu ikut lelang lukisan Pendekar Plum. Kupikir latar belakangnya hebat, kok malah di belakang? Abaikan saja. Fokus rencana saja. Putri, Istana Bayu Raya makin waspada pada kita. Kenapa masih harus mencolok dan undang 5 kesatria Baliu angkatan ini? Tapi aku rasa ini sia-siakan 5 tempat. Murid angkatan ini biasa saja. Darius yang di depan itu, walau lumayan hebat, tapi nggak pantas kamu hargai segitunya. Yang lain, kelihatannya lebih payah lagi. Cih, orang kayak gitu, beraninya incar kompetisi kesatria. Belum tentu semuanya biasa saja. Coba lihat lagi. Dia tokoh legendaris Akademi Baliu. Gak nyangka, hari ini dia yang memilih 5 kesatria. Pertemuan kesatria klan Aus ini memang besar sekali ya. Hadirin, tenang. Setelah penilaian mendalam oleh 5 dekan akademi terhadap murid baru, daftar 5 kesatria Baliu angkatan ini sudah ditetapkan. Peringkat kelima. Peringkat kelima, Manta. Manta? Putra orang terkaya di Bayu Raya? Dia juga datang? Mungkin dia juga incar klan Ausen. Iya, dia cuma peringkat kelima. Kita pasti nggak ada harapan. Benar. Cuma punya banyak uang. Bisa jadi peringkat kelima, hah? Aduh, tentu saja nggak sebanding denganmu. Peringkat keempat, Joshua. Ternyata dia, tokoh sastra Bayu Raya, putra tunggal Hemen, Joshua. Astaga, kukira dia peringkat kedua. Gak nyangka cuma peringkat keempat. Orang tahun ini hebat banget. Peringkat ketiga, Haniyago. Itu dia? Ternyata dia. Marga Yago bisa masuk 3 besar? Apa dia anak Adipati Barat keluarga Yago? Meskipun dia orang keluarga Yago, kekuatannya cuma di barat. Nggak sebanding sama keluargaku yang kuasai. Bayu Raya, hah? Betul, gak sebanding dengan Kak Darius. Sepertinya harus ucapkan selamat ke Kak Darius jadi pemimpin 5 kesatria Baliu tahun ini. Peringkat kedua, Darius. Dia peringkat kedua. Peringkat kedua. Peringkat kedua. Benar Tidak saja. mungkin. Gak benar, Darius peringkat kedua. Pak Laren, apa kamu yakin gak ada masalah? Masalah apa? Aku putra tunggal keluarga Wano. Peringkat 28 di ahli sastra. Peringkat 16 bela diri. Harusnya jadi pemimpin kesatria Baliu. Kenapa peringkat kedua? Kalau Darius peringkat kedua, lalu siapa peringkat pertama? Siapa ya kira-kira? Peringkat pertama sangat berkuasa, atau sekaya negara, atau sangat berbakat,
Kalau bukan Darius, lalu siapa? Peringkat pertama 5 kesatria Maliu tahun ini, Regan. Regan siapa? Iya, Regan siapa? Regan Regan siapa? Regan? Aduh. Tuan, mereka memanggilmu. Aku? Regan itu nama samaran yang Kaisar berikan untuk misimu ini. Ternyata aku. Kasimbara, ini yang disebut rendah hati. Hah? Siapa yang tahu kalau Kaisar buat jadi seheboh ini? Minggir. Ternyata dia. Pak Laren. Apa kamu sudah pikun? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku pewaris masa depan keluarga Wano di Bayu Raya. Kamu biarkan bocah yang gak jelas usulnya ini untuk injak harga diriku. Siapa dia? Apa kamu buta? Dia di barisan terakhir. Bahkan ayahmu datang juga gak berani kurang ajar sama aku. Pertemuan kesatria klan Ausen tahun ini akan diikuti 5 kesatria Maliu. Semoga kalian dapat peringkat bagus di pertemuan kesatria. Bocah sialan. Jangan kira udah dekat dengan Pak Laren, jadi kamu bisa menginjakku. Kompetisi kesatria 3 hari lagi. Aku akan balas kamu. Kamu ini? Ketemu lagi. Kak Regan, gak nyangka kamu sangat hebat. Nggak sangka pemimpinnya itu orang yang rebutan lukisan dengan, tapi dia nggak sanggup beli lukisan pendekar Plam. Orang ini pasti gak sederhana. Kukira pemimpinnya itu orang yang luar biasa. Nggak nyangka cuma orang biasa yang nggak terkenal. Menarik. Orang ini gak sederhana. Kenapa nggak sederhana? Apa yang nggak sederhana? Dia begitu biasa, nggak punya latar belakang, nggak punya status, juga di barisan akhir. Nona? Gimana, Hani? Kompetisi kesatria kali ini, ada yang jadi penghalangmu, ha? Ada satu orang, aku gak bisa menebak dia. Kamu gak bisa menebaknya? Apa perlu aku kirim orang? Gak usah, Ayah. Gak perlu cari masalah. Di Bayu Raya, gak ada yang bisa kalahkan strategi aku. Kecuali pendekar Plam Yuda datang. Nona, kenapa belum istirahat? Kompetisi kesatria sudah dekat. Sekarang Bayu Raya lagi mengawasi kita. Gak boleh ada kesalahan. Regan ini terlalu aneh. Dia bisa jadi masalah terbesar kita. Nona berlebihan. Aku rasa dia cuma orang biasa. Mungkin dia sama Pak Laren ada hubungan keluarga. Makanya dia diberi status 5 kesatria. Identitas orang ini pasti gak sederhana. Apa kamu masih ingat pelayan di sampingnya? Dia itu Kasim. Kasim? Maksud Nona? Aku harus cari tahu identitasnya. Kamu pergi selidiki. Kalau ada yang aneh, langsung saja. Baik. Ingat, jangan asal bunuh orang. Baik. Dilihat gimana pun, dia kelihatan biasa aja. Nona terlalu khawatir. Udahlah, selidiki aja dulu. Lagian ini kerjaan mudah.
Dia bisa hindarin ini. Beruntung sekali. Serbuk pelentur otot. Beneran cuma pecundang. Begini aja. Dari keluarga tadi kenal di perbatasan. Sudah kuduga dia pecundang. Orang sepertimu berani bikin Nona gelisah. Karena ini, kamu pantas dihukum mati. Dia bisa hindarin ini. Pecundang ini beruntung sekali. Aku nggak percaya kamu bisa beruntung terus. Kamu jangan lari. Tuan, sudah tidur? Aku masuk ya, Tuan. Kamu beruntung. Nona, Gimana? udah aku bilang dia pecundang. Nona nggak perlu khawatir. Ini semua datanya. Pecundang ini beruntung sekali. Siang jadi pemimpin 5 Ksatria Baliu, tadi dia hindarin 2 seranganku. Kalau nggak ada yang datang, pasti sudah kuhabisi. Apa katamu? Maksudku, dia itu beruntung. Dalam mimpinya, dia nggak tahu lagi main sama siapa, sampai lolos dari 2 seranganku. Sudahlah, kamu istirahat aja. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada apa? Kenapa ekspresi Nona? Punggungmu. Jangan buat aku kesal. Itu dia yang nulis. Dia emang gak sesederhana itu. Kamu barusan bilang dia berhasil hindari jarummu, lalu dia lolos dari 2 serangan. Coba pikirkan, di Bayu Raya, ilmu bela dirimu setidaknya 3 teratas. Berapa banyak orang yang bisa lolos dari seranganmu? Nggak lebih dari 3. Apalagi sambil tidur. Dia bisa menulis di punggungmu. Pas kamu lagi gak fokus. Ini berarti kekuatannya jauh di atasmu. Kita gak boleh ganggu dia lagi. Gak ada yang bisa lakukan ini di Bayu Raya. Dia bukan orang Bayu Raya. Sebenarnya, siapa dia? Pantas saja Yuda bisa jadi idola para cendekiawan Bayu Raya. Lukisan ini, walau cuma sebagian, tapi sapuan kuasnya hidup dan maknanya dalam. Tiap goresan mengandung makna. Ini harta yang tak ternilai. Yang mulia, tadi ada yang mengendap ke kamar Regan. Oh? Sepertinya bukan cuma aku yang menyadari kehebatannya. Perlukah aku memeriksanya? Gak perlu. Siapapun dia, gak bisa menghalangiku jadi juara kompetisi kesatria tahun ini dan menangkap klan Ausen ke pengadilan. Bahkan jika Yuda, pembuat lukisan luar biasa ini, datang sendiri, aku yakin aku punya kekuatan untuk melawan. Ini? Kamu! Pecundang, sekarang tinggal pembuktiannya. Siap untuk dipermalukan? Kompetisi kesatria adalah acara terbesar. Kamu gak akan bisa curang lagi. Nanti, kamu pasti akan mati. Siapa yang akan dipermalukan, aku nggak tahu. Tapi saat upacara penerimaan, akan ada orang yang dipermalukan. Iya kan? Kamu! Sombong! Berani taruhan denganku? Yang peringkat kompetisi paling bawah harus merangkak dari selangkangan, lalu akui aku yang terbaik dari 5 Ksatria Baliu. Itu sangat nggak seru. Gimana kalau ditambah? Yang kalah
telanjang dan lari keliling akademi 3 kali sambil lari teriak, "Regan adalah kakekku." Oke, aku terima. Kutunggu kamu panggil aku kakek. Wah. Hah? Orang itu Ausen. Ausen ternyata perempuan. Bentuk tubuh ini, Yuda, cepat sini. Ibu! kenapa aku rasa bentuk tubuh ini familiar? Selamat datang di kompetisi kesatria ini. Kompetisi tahun ini ada 3 babak. Pemenangnya, Clan Ausen akan kabulkan 1 permintaan kalian. Selain itu, yang masuk 10 besar selama 5 tahun ke depan akan menjadi tamu terhormat Clan Ausen. Semua informasi setengah harga. Wah, setengah harga? Itu informasi dari Kang Ausen. Asal kita bisa masuk 10 besar, itu sudah sepadan. Dia pasti Ausen. Yang mulia, apa kita perlu? Tunggu dong. Ini wilayah klan Ausen. Bertindak gegabah bisa kacaukan rencana. Kesempatan kita cuma ada sekali ini. Dia datang. Sepertinya kompetisi kesatria tahun ini akan sangat menarik. Kompetisi kesatria dimulai sekarang. Ronde pertama, lomba barang. Lomba barang? Lomba aneh apa ini? Kak Regan mungkin nggak tahu, di dunia ini ada banyak harta, tapi yang diakui klan Ausen saja. Sangat sedikit, jadi yang dinilai di ronde ini adalah hadiah siapa yang akan diterima. Asal hadiah kamu diterima klan Ausen, maka kamu bisa lolos. Astaga, artinya aku harus mohon dia terima hadiahku? Wah, jangan asal bicara. Banyak orang di dunia ini mohon untuk beri hadiah ke klan Ausen, tapi nggak ada kesempatannya. Lagi pula, bisa buat klan Ausen bantu kabulkan 1 permintaan, itu barulah harta yang tidak ternilai di dunia ini. Dia beneran bisa lakukan apa saja. Sejak klan Ausen muncul, hal-hal yang disetujui nggak pernah gagal. Udah gawat. Aku nggak siap. Mutiara malam milikku ini harganya ribuan emas. Milikku ini giok premium persembahan barat. Harganya mahal. Nah ini kunci brankas manta. Di dalamnya ada semua harta keluargaku. Kalau soal harganya, nggak ada yang bisa menandingi kan? Brankas seluruh manta. Berapa harganya ini? 100.000 emas. 1 juta emas. Kamu ini sangat gak tahu diri. Itu brankas orang terkaya Bayu Raya. Nilainya di atas 10 juta emas. Astaga, ini juga ditolak. Padahal ini brankas manta yang kaya raya. Orang kampungan. Semuanya. Akan kuperlihatkan apa itu harta karun yang asli. Ini adalah giok bangsawan dari keluarga Wano. Simbol kemuliaan dan kekayaan. Dengan ini, gak ada tempat yang gak bisa kamu datangi di Bayu Raya. Terima. Kekayaan yang datang di balik status mulia gak bisa dinilai. Tuan Darius, kamu hebat sekali. Selamat, Tuan Darius lolos. Status kerajaan memang mulia, tapi benda di tanganku ini mungkin di seluruh Bayu Raya hanya punya 1 ini. Oh, Ditemukan secara kebetulan. Karya asli pendekar Plum. Meski hanya sebagian, tapi ini juga susah dicari.
Mohon klan Ausen terima. Cepat, minggir. Coba aku lihat. Aku sudah lama meneliti lukisan Yuda. Lukisan ini memang karya asli pendekar Yuda. Astaga, benar karya asli pendekar Yuda. Gak sangka aku bisa lihat karya asli pendekar Yuda di Bayu Raya. Betul, semua orang tahu karya asli pendekar Yuda sangat langka. Hanya ada 2 di dunia ini. Ini beneran harta tidak ternilai. Sepertinya babak ini sudah dipastikan. Meski itu karya asli pendekar Yuda, tapi itu hanya sebagian. Kamu tahu apa? Jangan hina pendekar Yuda, meski hanya setengah, itu tetap karya tangannya. Lukisan pendekar Yuda adalah tujuan hidup para sastrawan. Bahkan satu katanya, itu tak ternilai harganya. Gak kusangka dia bisa dapat karya asli pendekar Yuda. Terima. Karya asli Yuda. Itu barang langka. Tuan Hani. Semuanya. Maaf ya. Astaga, bisa begitu. Kenapa nggak bilang? Aku umumkan. Peserta yang lolos ke babak berikutnya. Tunggu. Bukannya cuma lukisan... Lukisan pendekar Yuda. Aku juga punya. Dan bukan sebagian, tapi lukisan lengkap. Lukisan lengkap? Regan, kamu tahu apa yang kamu bilang? Orang bodoh ini mungkin gak tahu siapa pendekar Yuda. Kak Regan, maksudmu apa? Apa mungkin kamu beneran punya lukisan lengkapnya? Hah? Aku beneran punya? Anak dari mana ini? Dia bohong tanpa mikir. Iya benar, sebagian lukisan itu termasuk barang langka. Mana mungkin ada orang yang bisa bawa lukisan lengkap. Tuan ini, asal bicara di kompetisi kesatria bisa dibunuh oleh klan Ausen. Tenang aja. Aku ini memang punya. Oke, coba kamu tunjukkan. Biar kami semua lihat. Nggak masalah. Beri aku waktu setengah dupa. Aku akan pergi ambil. Kamu, Regan, kompetisi ini nggak terima trik sedikit pun. Kami beri waktu setengah batang dupa. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, klan Ausen nggak akan membiarkanmu. Tenang aja, dia gak bisa main trik. Aku sudah banyak meneliti lukisan Yuda. Kalau dia bawa lukisan palsu, aku juga langsung tahu. Tuan muda, walau Anda ini Yuda, tapi kita nggak bawa lukisan kamu. Lukisanmu itu nggak banyak. 2 lukisan lengkap kamu, yang satu di ruang kerja Kaisar, yang lainnya kamu berikan pada Nona Dian. Sebentar lagi ada. Tuan, apa kamu mau... Menurutmu? Orang ini nggak bisa kutebak. Kelihatannya sangat santai, tapi kekuatannya melampauiku. Tapi lukisan lengkap Yuda cuma ada 2. Dia nggak mungkin bisa punya. Waktu setengah dupa hampir habis. Regan! Sudah siap meragak di bawah kakiku? Waktu sudah habis. Aku umumkan. Tunggu dulu. Regan, apa kamu pikir cari lukisan di pinggiran jalan bisa ngaku jadi karya pendekar Yuda? Nggak ada barang palsu yang bisa lolos dari mataku. Regan, pikirkan baik-baik. Curang di kompetisi kesatria akan buat kamu ditolak oleh klan Ausen. Kalau barang asli, nggak akan bisa ditirukan.
Silahkan diperiksa saja. Kalau begitu, biar aku yang periksa. Kamu bohong atau jujur? Hah? Dia beneran punya lukisan lengkapnya. Nggak mungkin. Pasti dia dapat barang palsu buat cari perhatian. Dia, orang yang masuk ke Akademi Baliu pakai cara curang, mana mungkin punya karya asli Yuda, iya kan? Kalau dia beneran ada barangnya, aku rela makan kotoran. Kemarin dia bersaing demi lukisan yang rusak. Mana mungkin dia ada lukisan lengkap. Dia cuma mau cari perhatian. Enggak. Aneh. Ini nggak mungkin. Ini adalah karya asli. Ini beneran karya asli pendekar Yuda. Dan ini lukisan lengkap yang belum pernah muncul. Ayo lihat. Ini beneran. Pergi. Hebat ya. Asli. Ini nggak mungkin. Kenapa dia bisa punya? Tintanya belum kering. Lukisan lengkap Yuda cuma ada 2 di dunia. Aku tahu semua lokasinya. Lukisan Gunung Hijau ini memang karya asli Yuda. Tapi aku belum pernah lihat. Mungkinkah Tinta yang belum kering. Lukisan ini jelas baru saja dibuat. jangan-jangan dia... Nona, kamu kenapa? Aku pasti salah sangka. Yuda nggak mungkin ada di sini. Tapi lukisan ini... Gak mungkin. Kak Regan, karya asli Yuda ini, kamu dapat dari mana? Itu... Dulu di rumah bordil, ada seorang gadis. Dia itu mantan pacarnya Yuda, jadi aku beli ini. Aku dengar Yuda itu sering ke rumah bordil dan pacaran dengan seorang gadis bernama Dian. Apa mungkin dia dapat harta karun? Hah? Lalu kenapa di karya asli ini ada banyak tinta yang masih basah? Oh. Mungkin karena sekarang musim hujan jadi lembab. Waktu di dalam kotak, makanya luntur. Hampir ketahuan. Ini karya asli pendekar Yuda. Kamu malah biarin lembab. Kamu bisa jaga nggak? Kamu bisa hargai nggak? Aku... Lukisan lengkap pendekar Yuda. Ini pertama kalinya kulihat. Ini harta karun tak ternilai. Nilainya nggak terhingga. Terima. Sialan. Kenapa dia beruntung sekali? Kenapa dia bisa dapat karya aslinya? Tuhan, tadi saya terlalu lancang. Mohon dimaafkan. Nggak masalah. Nggak disangka, kamu benaran bisa tunjukkan lukisan asli pendekar Yuda. Pasti kamu punya rencana lengkap. Tapi aku nggak tahu, apa tujuanmu sampai kamu rela keluarkan harta ini buat bertemu klan Ausen. Aku mau cari seseorang. Yuda, sebenarnya kamu masih punya adik. Ayah mencarinya lebih dari 20 tahun, tapi gak ada kabarnya. Hal ini selalu ayah sembunyikan darimu. Kamu sudah berhasil jika kamu bisa menemukannya. Mungkin ibumu di surga bisa tenang. Ronde kedua, meniru lukisan. Hari ini muncul karya asli pendekar Yuda, maka kalian berkesempatan menirunya. Selanjutnya, kalian punya waktu 3 jam untuk meniru harta karun ini. Siapa yang paling mirip? Dia, pemenang ronde ini. Meniru lukisan Yuda, kamu bisa? Dulu, cuma lihat separuh lukisan Yuda, aku kira aku bisa bersaing dengannya. Tapi saat lihat lukisan lengkap ini, barulah aku sadar kehebatannya. Untungnya cuma lomba tiruan. Aku sudah lama pelajari separuh lukisan itu. Aku paham teknik lukisan Yuda. Ronde ini, nggak ada orang yang bisa melawanku. Kasimbara, aku nggak salah dengar. Ronde kedua, lomba apa? Tuan, kamu nggak salah dengar. Yang dinilai itu tiruan, lukisan Yuda.